Dimulai dari sini, saya merasa bahwa sukses bukan lagi cuma sekedar angan-angan. Dimulai dari sini, saya mulai bertemu dan mempelajari ilmu ekonomi dan bisnis dari dosen-dosen yang profesional dan dosen-dosen yang benar-benar ahli di bidang ekonomi dan bisnis. Dimulai dari sini, saya diajarkan bagaimana menjadi seorang pebisnis yang handal dan terampil. Dimulai dari sini, saya mulai mengerti bagaimana merencanakan sebuah plan agar dapat direalisasikan dengan baik. Selain itu, dimulai dari sini, saya mulai mengerti bagaimana kesulitannya untuk menjadi seorang owner perusahaan yang harus mempertahankan, mengembangkan daripada usaha ini. Apalagi di tengah-tengah persaingan yang berat, dan lagi saya juga merintis karir sebagai karyawan Bank Jateng. Jadi dalam situasi ini saya harus berusaha dua-duanya, karir yang sukses dan usaha yang sukses pula. Sukses bagi saya sih adalah apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan bisa tercapai. Tidak mudah sih memang kalau mengingat banyak hal yang telah saya lalui baik suka maupun duka. Kadang teringat sih masa-masa kuliah saat bagaimana saya berjuang hingga menjadi seperti sekarang ini. Peningkatan skill dan kompetensi diasah melalui pelatihan-pelatihan dan praktikum-praktikum di kampus yang sangat berguna sekali untuk perkembangan karir saya saat ini. Itu menjadi bekal yang sangat berharga untuk saya bisa menjadi sukses. Kegiatan kemahasiswaan memupuk percaya diri saya sehingga menjadi bekal saya dalam berkarya di dunia kerja. Pendidikan di sini sangat berkualitas, mulai dari dosen, fasilitas pembelajaran, tidak heran akreditasinya bagus. Sukses kami dimulai dari sini. Sukses kami dimulai dari sini. Sukses kami dimulai dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Pratama Putra, NIM 1805 5200200, kelas D1, mata kuliah Audit Investigatif. Di sini saya akan menjelaskan tentang wawancara dan interogasi untuk memenuhi nilai ujian akhir semester 7 mata kuliah Audit Investigatif. Lanjut ke materi yang pertama, pendahuluan. Latar belakang. Wawancara dan interogasi merupakan suatu teknik atau alat investigasi yang sangat penting. Banyak orang, termasuk profesional dalam bidang penyidikan, mengacaukan istilah wawancara atau interview dengan istilah interogasi atau interrogation. Keduanya berbeda, baik tujuan maupun cara. Apabila waktu memungkinkan, maka proses wawancara secara lisan dilanjutkan pemberian pernyataan tertulis oleh yang dimintai keterangan dan ditutup dengan interogasi bentuk pembuatan BAP. Alasannya sederhana. Yang pertama, untuk melihat konsistensi dari keterangan yang diberikan. Dan yang kedua, terdapat informasi yang kadang tidak tersampaikan pada setiap sesi tersebut, sehingga informasi yang diberikan bisa saling melengkapi satu sama lain. Wawancara dan interogasi
sering digunakan sebagai sinonim. Hal ini umumnya karena ketidaktahuan. Ada juga penyidik yang mengerti, maka kedua istilah tetapi sengaja menggunakannya secara keliru. Misalnya, untuk memberikan kesan kepada majelis hakim bahwa tidak menggunakan kekerasan, maka ia menggunakan istilah wawancara pada istilah interogasi, lebih tepat menggambarkan tindak pemeriksaan atau investigasinya. Yang pertama, interogasi. Pengertian dari interogasi adalah suatu upaya yang dilakukan oleh pihak tertentu untuk meminta keterangan kepada seseorang menyangkut kesaksian orang tersebut terhadap pihak lain dan atau dirinya sendiri mengenai suatu aktivitas yang melibatkan pihak lain tersebut dan atau dirinya sendiri. Orang yang melakukan interogasi disebut investigator. Sebelum melakukan interogasi, investigator sudah harus mengetahui secara mendalam semua investigative information yang relevan tentang suatu kejahatan tersebut, termasuk informasi dari saksi-saksi, informasi mengenai bagaimana kejahatan tersangkanya terungkap, informasi latar belakang mengenai tersangka yang akan diinterogasi. Dalam melakukan interogasi, berbagai macam trik dan metode diterapkan oleh si investigator, mulai dari penampilan dan sikap yang kadang lebih mirip Algojo ketimbang hamba hukum, sangar dan bengis, trik yang menjebak, menggiring opini, menyudutkan yang diinterogasi, memaksa, menyiksa sampai dalam tanda kutip cuci otak. Istilah yang digunakan untuk mengakui sesuatu yang tak ada menjadi fakta. Sehingga tujuan interogasi bergeser dari ingin menyingkap kebenaran menjadi sesuai pesanan. Tujuan interogasi adalah mencari kebenaran. Interogasi bisa berakhir dengan dilepasnya tersangka dari sangkaan apabila ia memang tidak bersalah. Sukses dari suatu interogasi tergantung pada kejelian investigator untuk mengenali situasi sehingga ia menerapkan prosedur yang tepat untuk langkah yang sedang dijalani. Pertanyaannya tepat, cerdas, serta momentum dan dinamika dapat dipertahankan. Interogasi hanya dilakukan sesudah investigator mempunyai keyakinan yang memadai mengenai salahnya seseorang. Investigator harus mempunyai alasan untuk percaya bahwa seseorang telah berbohong. Interogasi juga sering berakhir dengan pengakuan bersalah oleh pelaku. Keberhasilan interogasi diwujudkan dalam pengakuan bersalah, melainkan dalam mengetahui siapa yang sebenarnya bersalah. Langkah-langkah saat interogasi. Yang pertama, ada direct positive confrontation. Pada awal interogasi, tersangka mengamati investigator secara seksama. Ia menilai apakah investigator yakin bahwa ia bersalah. Tanpa keraguan sedikit pun, investigator menembakkan sangkaannya secara langsung atau yang biasa disebut direct dan mengkonfrontasi tersangka secara tegas. Itu yang biasa disebut positive confrontation. Yang kedua ada interrogation theme, yaitu tersangka yang bersalah sudah membuat atau mencari pembenaran sebelum atau ketika ia melakukan kejahatan.
pertanyaan investigator yang berisi tema tertentu, interrogation theme, langsung ditangkap tersangka yang bersalah. Tema-tema itu bisa berupa keadaan keuangan terdesak, manusia lain, atau keadaan sebagai kambing hitam. Yang ketiga ada handling denials. Bagi investigator, tidak mudah mendapatkan pengakuan dari tersangka. Tersangka yang bersalah dan tidak bersalah akan memberikan penyangkalan atau yang disebut denials. Yang keempat ada overcoming objection. Dalam langkah ini, investigator berupaya mengatasi benteng pertahanan kedua dari si tersangka. Benteng pertahanan pertamanya adalah penyangkalan atau yang disebut denials. Benteng pertahanan kedua adalah keberatan atau yang disebut objection. Tersangka yang melihat kesia-siaan dalam upayanya menyangkal akan mengubah taktiknya dengan mengajukan keberatan. Lalu yang kelima ada keeping the suspect at tension, yaitu tersangka sudah kehilangan percaya diri untuk terus mengemukakan ketidakbersalahannya. Ia sudah sampai di suatu titik di mana membiarkan investigator berbicara apapun. Ia berdiam diri dan investigator menjadi pembicara tunggal. Yang keenam, ada handling the suspect passive mood. Pada tahap ini, tersangka menyadari bahwa kebohongannya tidak menghasilkan keinginannya tadi. Ia menunjukkan sifat kalah, kepala tertunduk, bahu menurun, kaki lemas, mata berkaca-kaca. Mentalnya berada pada titik terendah. Perubahan ini mengisyaratkan adanya pergolakan di dalam batin tersangka untuk menceritakan kebenaran. Yang ketujuh ada presenting the alternative question, yaitu merupakan puncak dari pengembangan tema interogasi. Investigator mempersempit temanya ke unsur utamanya dan memasuki pertanyaan alternatif. Ketika memilih suatu alternatif, tersangka sesungguhnya telah mengakui bersalah. Lalu ada bringing the suspect into the conversation. Dalam langkah ini, tersangka diarahkan untuk menceritakan perincian dari perbuatannya, yang pada akhirnya akan dirumuskan menjadi pengakuan yang bisa diterima sebagai bukti hukum. Lalu ada the written confession. Pada puncaknya, tersangka memberikan pengakuan secara tertulis. Ada wawancara. Wawancara adalah merupakan sesuatu yang sering dilakukan oleh auditor dalam menjalankan tugas audit dan merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan keterangan, memahami objek pemeriksaan, menguji keterangan yang telah didapatkan sebelumnya, melengkapi keterangan yang lain, dan tujuan-tujuan lainnya dari wawancara tersebut. Secara umum, setiap auditor harus menguasai teknik wawancara. Namun demikian, masing-masing orang memiliki sifat, gaya, dan karakter pribadi yang berbeda-beda, baik itu sendiri maupun pihak yang akan diwawancarai. Hal ini akan mempengaruhi teknik dan metode wawancara yang dilakukan. Dalam hal waktu pelaksanaan wawancara dapat dilakukan di awal atau pada saat audit berlangsung, ataupun pada akhir audit, sangat tergantung dari kondisi dan situasi audit, serta tujuan dilakukannya wawancara. Demikian halnya dengan pelaksanaan wawancara. Auditor akan menentukan tempat dilakukannya wawancara dengan mempertimbangkan beberapa hal yang berkaitan dengan materi wawancara dan kondisi di lapangan. Teknik, waktu, dan tempat pelaksanaan wawancara maupun hal-hal lain dilakukan terkait dengan wawancara tidak menjadi masalah.
dan dapat berbeda antara satu dengan yang lainnya. Tetapi yang terpenting adalah tujuan dan hasil dari wawancara yang dilakukan, sebab antara tujuan yang satu dengan yang lain biasanya berbeda, dan untuk mencapainya tentunya membutuhkan teknik, waktu, tempat, dan hal-hal yang berbeda pula. Hal lainnya yang tidak kalah pentingnya dalam pelaksanaan wawancara sehubungan dengan audit yang dilakukan adalah bagaimana perdokumentasian hasil, bukti, dan inti maksud wawancara. Ini terkait dengan kertas kerja yang menjadi modal auditor sekaligus untuk menunjukkan kemampuan, kompetensi, dan keterampilan auditor dalam melaksanakan tugas audit. Dokumentasi wawancara berupa tulisan, media elektronik, ataupun media lain yang digunakan dalam kaitan dengan pembuktian bahwa wawancara benar-benar dilakukan untuk memperoleh informasi yang diinginkan dan tanpa adanya kesan yang mengada-ada ataupun melakukan penekanan yang mengakibatkan informasi tidak sesuai dengan adanya. Terkait dengan interogasi, audit internal pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk melakukan interogasi. Namun, demikian, metode, tujuan, dan teknik-teknik interogasi biasanya secara tidak langsung juga sering dilakukan. Namun, dalam kondisi yang tidak formal, layaknya interogasi yang dilakukan oleh penyidik. Meskipun tidak ada aturan yang melarang atau memperbolehkan untuk melakukan interogasi, auditor menganggap hal ini dapat dilakukan sepanjang untuk mencapai tujuan memperoleh informasi dan mencapai tujuan audit yang dilakukan. Lalu ada teknik dasar. Beberapa teknik dasar yang harus dikuasai ketika akan melakukan wawancara. Yang pertama ada pematahang pribadi berupa sikap mental, kemampuan, pengetahuan yang dimiliki, penampilan fisik, dan sebagainya. Yang kedua ada gaya dan karakter berupa intonasi suara, tatapan mata, ekspresi wajah, kemampuan memahami situasi dan kondisi, dan sebagainya. Yang ketiga ada koordinasi dan kerjasama berupa teknik improvisasi, fleksibilitas atau tidak kaku, pengalaman berinteraksi, dan sebagainya. Hal yang dilakukan dalam wawancara dapat dikelompokkan dalam 4 bagian yang utama, yaitu persiapan, pelaksanaan, dokumentasi, dan analisis atau simpulan serta interpretasi hasil wawancara. Yang pertama ada persiapan. Sebelum melakukan wawancara, apakah akan dilakukan awal penugasan atau pada saat sedang berlangsungnya audit maupun pada akhir audit, hendaknya dilakukan persiapan. Persiapan baik dilakukan secara massal ataupun hanya secara insidensial saja. Beberapa hal yang harus dipersiapkan adalah 1. Pemahaman akan tujuan dilakukannya wawancara. Yang kedua, penguasaan terhadap materi yang akan ditanyakan. Yang ketiga, alat dan bahan penunjang pelaksanaan wawancara. Lalu yang kedua ada pelaksanaan. Dalam pelaksanaan wawancara, sedapat mungkin menguasai teknik, prosedur, dan situasi ataupun kondisi. Tidak menutup kemungkinan bahwa wawancara dilakukan tanpa prosedur yang baku ataupun hal-hal yang tidak diperkirakan sebelumnya. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan wawancara adalah 1. Fokus pada materi wawancara. Meskipun sesekali mengalihkan ataupun menyegarkan kembali sehingga pihak yang diwawancara tidak merasa tertekan atau terpaksa untuk memberi informasi atau tidak memberi informasi. Yang kedua, kesiapan untuk membuat pertanyaan yang runut dan tetap berkaitan dengan materi atau respon terhadap jawaban pihak yang diwawancarai. Di sini pentingnya improvisasi dan kemampuan mendengarkan yang baik dibutuhkan, meskipun kendali wawancara tetap berada pada auditor. Yang ketiga ada bersikap tidak emosional dan tetap tenang terhadap apapun jawaban yang didapatkan dan senantiasa menunjukkan sikap yang sangat memahami
apa yang dimaksudkan oleh pihak yang diwawancarai tanpa bermaksud membenarkan ataupun menyalahkan. Yang terpenting adalah mendapatkan informasi ataupun jawaban yang sesungguhnya tanpa dibuat-buat. Yang keempat harus mampu memahami psikologi pihak yang diwawancarai secara sekilas dan tepat untuk menentukan teknik yang dipakai dan pertanyaan yang diajukan. Di samping itu, senantiasa mengantisipasi kejadian atau perubahan sikap dan perilaku yang tidak diduga sebelumnya dan mampu mengambil keputusan yang tepat terkait dengan kelanjutan wawancara. Yang ketiga ada dokumentasi. Perdokumentasian hasil wawancara merupakan kunci utama dan merupakan sesuatu yang sangat berharga untuk mengungkapkan informasi yang didapatkan. Demikian halnya analisis terhadap kemungkinan-kemungkinan digunakannya dokumen atau bukti wawancara tersebut sebagai bahan pembuktian suatu permasalahan yang akan diungkapkan. Beberapa hal senantiasa diperhatikan dalam perdokumentasian. Yang pertama ada bukti wawancara harus asli dan tidak direkayasa ataupun dimanipulasi. Bila perlu, pencantuman tanda tangan dan pemberi informasi harus diverifikasi sesuai dengan kartu identitasnya. Yang kedua ada bila menggunakan media elektronik berupa rekaman suara atau gambar, sedapat mungkin mencantumkan tanggal wawancara. Dan untuk pengambilan gambar lokasi sekitar, wawancara dimuat tidak hanya wajah dan pemberi informasi. Yang ketiga, fisik dari dokumentasi hasil wawancara harus disimpan di tempat yang aman untuk menghindari kehilangan atau berubah wujud dari bukti dokumentasi tersebut. Analisis atau simpulan hasil wawancara. Dalam menganalisis atau menarik kesimpulan ataupun menginterpretasi hasil wawancara harus teliti, objektif, lengkap, dan akurat sehingga dapat digunakan sebagai bahan informasi atau pembuktian terhadap masalah yang ditanyakan. Yang keempat ada tingkat saluran yang digunakan untuk komunikasi dalam wawancara. Yang pertama, dalam wawancara terdapat 3 tingkat atau saluran yang digunakan untuk komunikasi, yaitu yang pertama ada verbal channel, adalah ucapan atau perkataan yang keluar dari mulut orang yang diwawancarai. Pilihan kata dan susunan kata-kata yang dipergunakan untuk mengirimkan pesan. Dalam metode ini dinyatakan bahwa seseorang yang berbohong akan cemas karena takut kebohongannya terungkap. Yang kedua ada paralinguistic channel, adalah ciri-ciri percakapan di luar apa yang diucapkan oleh orang yang diwawancarai. Maksudnya adalah ucapan yang makna sesungguhnya berbeda dari apa yang keluar dari mulutnya. Yang ketiga ada non-verbal channel, adalah merupakan sikap tubuh, gerakan tangan, dan mimik wajah yang diwawancarai. Jadi setiap ucapan selalu diperkuat dan dimodifikasi dengan gerak tubuh. Ketiga saluran atau metode tersebut semuanya digunakan untuk mengetahui adanya kebohongan. Untuk keberhasilan dalam wawancara, persiapan yang harus dilakukan oleh auditor investigatif adalah yang pertama ada auditor investigatif baru mempelajari berkas kasus ataupun permasalahan dan dokumen untuk memastikan adanya informasi penting yang belum diperoleh. Yang kedua ada menetapkan tujuan informasi yang akan digali dalam wawancara. Yang ketiga, mempelajari informasi yang dapat diperoleh dari calon responden yang akan diwawancarai. Yang keempat, mempersiapkan catatan yang berisi poin-poin yang akan ditanyakan agar informasi yang digali tidak terlewatkan. Yang kelima, mempersiapkan tempat untuk wawancara. Pihak-pihak yang diwawancarai dalam audit investigatif adalah yang pertama, saksi pihak ketiga yang netral. Yang kedua, saksi yang dapat membenarkan. Yang ketiga ada
pihak yang diduga ikut terlibat. Yang keempat, ada pihak yang diduga melakukan penyimpangan. Untuk memperoleh hasil wawancara yang memadai, maka wawancara seharusnya dilakukan oleh auditor investigatif yang mempunyai karakteristik berikut. Yang pertama, ada orang yang mudah bergaul, berbakat dalam berinteraksi. Yang kedua, ingin membuat orang lain ingin berbagi informasi. Yang ketiga, pewawancara tidak akan menginterupsi responden dengan pertanyaan yang tidak penting. Yang keempat, dapat menyusun pertanyaan yang spesifik yang bisa membuat responden secara sukarela memberikan informasi. Yang kelima, menunjukkan keseriusan dan perhatian atas jawaban yang diberikan responden. Yang keenam, cara mengajukan pertanyaan tidak dengan sikap yang menyalahkan. Yang ketujuh, pewawancara harus tepat, berpakaian rapi, dan bersikap fair dalam berinteraksi dengan responden. Lalu ada pembahasan tentang perbedaan wawancara dan interogasi. Kedua istilah ini, wawancara dan interogasi, sering digunakan sebagai sinonim. Hal ini umumnya karena ketidaktahuan. Ada juga penyidik yang mengerti makna kedua istilah ini, tetapi sengaja menggunakannya secara keliru. Misalnya, untuk memberikan kesan kepada majelis hakim bahwa ia tidak menggunakan kekerasan, maka ia menggunakan istilah wawancara, padahal istilah interogasi lebih tepat menggambarkan tindak pemeriksaan atau investigasinya. Ciri-ciri suatu wawancara. Yang pertama, bersikap netral, tidak menuduh. Ini perbedaan utama antara wawancara dengan interogasi. Sekalipun investigator mempunyai alasan untuk percaya bahwa yang bersangkutan terlibat dalam kejahatan atau ia telah berbohong, substansi dan caranya bersifat non-accusatory ketika melakukan wawancara. Dengan cara yang tidak bersifat menuduh, investigator dapat mengembangkan hubungan yang menimbulkan rasa percaya dan hormat dengan orang yang diwawancarainya. Yang kedua, tujuan wawancara adalah mengumpulkan informasi. Selama melakukan wawancara, investigator harus mengumpulkan informasi yang penting bagi investigasinya dan informasi mengenai perilaku orang yang diwawancarainya. Contohnya, investigative information adalah apa hubungan antara orang yang diwawancarai dengan orang tertentu yang dicurigai merupakan otak dari perbuatan tindak pidana yang diperiksa. Yang ketiga, wawancara biasanya dilakukan pada awal investigasi, karena tujuan wawancara adalah mengumpulkan informasi. Tentunya semakin banyak informasi yang diketahui pemeriksa sebelum wawancara dimulai, semakin baik. Wawancara terkadang terpaksa dilakukan meskipun pemeriksa baru mempunyai gambaran dasar tentang bagaimana kemungkinan fraud dilakukan, atau bahkan sebelum pemeriksaan dapat mengidentifikasi bukti yang harus diperoleh. Yang keempat, bisa dilakukan dalam berbagai lingkungan atau suasana. Pemeriksa terkadang mempunyai peluang menemui orang itu di kantornya atau dalam perjalanan jalan kaki dari tempatnya, makan siang, di sudut jalan, di dalam mobil, dan lain-lain. Memang idealnya wawancara meskipun semua informasi belum diperolehnya. Yang kelima, bersikap cair atau tidak terstruktur. Wawancara harusnya bersifat cair, tidak terstruktur, dan bisa melompat dari satu pokok ke pokok pembicaraan lain. Sebelum wawancara dimulai, pemeriksaan mempunyai gambaran mengenai informasi apa yang ingin dikumpulkannya, namun ia juga tidak boleh kaku. Secara kreatif, ia harus mengembangkan pertanyaan atas informasi yang diterimanya selama wawancara berlangsung. Informasi baru mungkin tidak diduga atau diharapkan. Yang keenam, mencatat hasil wawancara dari awal sampai akhir. Investigator harus membuat catatan mengenai wawancara formal yang dilakukannya. Wawancara formal adalah wawancara yang dilakukan dalam lingkungan terkendali. Mencatat mempunyai beberapa kegunaan, bukan saja atas perdokumentasian, tetapi mencatat juga menyebabkan investigator memperlambat proses bertanya. Ini memungkinkan investigator mengamati perilaku dari orang yang diwawancarainya. Lalu ada ciri-ciri suatu interogasi. Yang pertama, bersifat menuduh. Seseorang yang bersalah tidak akan memberi keterangan yang bertentangan dengan kepentingan pribadinya secara sukarela, kecuali apabila ia yakin bahwa investigator juga mempunyai keyakinan tentang kesalahannya. Interogasi dilakukan dengan persuasif yang aktif.
Interogasi dilakukan karena investigator percaya bahwa dalam wawancara sebelumnya orang itu telah berbohong. Yang kedua, ada taktik membuat pertanyaan. Pernyataan bukan pertanyaan. Kalau interogasi yang dilakukan dengan cara bertanya terus, sangat tidak mungkin investigator akan mendapatkan keterangan berisi kebenaran. Untuk membujuknya menceritakan kebenaran, investigator harus menggunakan taktik untuk membuat pertanyaan dan untuk mengajukan pertanyaan. Ketiga, tujuan mengetahui yang sebenarnya, apa sebenarnya yang terjadi, siapa yang melakukan, berapa jumlah atau nilai fraud. Tujuan interogasi adalah mengakui yang sebenarnya, artinya apa yang sebenarnya terjadi, siapa yang sebenarnya melakukan, dan berapa jumlah atau nilai fraud sebenarnya, dan seterusnya. The purpose of an interrogation is to learn the truth. Ada persepsi bahwa tujuan interogasi adalah mendapatkan pengakuan bersalah. Ini keliru. Interogasi juga sering berakhir dengan pengakuan bersalah oleh pelaku. Pada contoh ini, keberhasilan interogasi bukan diwujudkan dalam pengakuan bersalah, melainkan dalam mengetahui siapa saja yang sebenarnya bersalah. Yang keempat, dilakukan pada lingkungan terkontrol, bukan di sembarang tempat. Taktik persuasi yang dilakukan memerlukan lingkungan yang memiliki ada privasi, tidak terganggu orang lalu lalang, dan bebas dari halangan lain seperti suara bising, tempat umum. Yang kelima, hanya dilakukan pada saat investigator mempunyai keyakinan memadai mengenai kesalahan seseorang. Investigator harus mempunyai alasan untuk percaya bahwa seseorang telah berbohong. Alasan ini mungkin perilakunya selama wawancara, keterangan yang berubah-ubah sebagai tanggapan atas pertanyaan yang sama, adanya petunjuk bahwa ia berbohong, dan lain-lain. Interogasi tidak boleh digunakan sebagai alat atau cara utama untuk menilai jujur tidaknya seseorang. Penilaian ini seharusnya dapat dicapai dalam wawancara yang bersifat tidak menuduh. Investigator tidak boleh membuat catatan sampai sesudah tertuduh menceritakan yang sebenarnya dan komited untuk tidak tersinggung dari posisi itu. Membuat catatan terlalu dini akan mengingatkan tertuduh bahwa keterangannya akan merugikan dirinya. Bahkan para pakar menyarankan bahwa bukan saja catatan dibuat sesudah tertuduh sepenuhnya mengungkapkan pengakuan itu harus disaksikan investigator lain. Barulah setelah ada pengakuan disaksikan investigator mendokumentasikan pengakuan tersebut dan segala perincian dari pengakuannya. Manfaat melakukan wawancara sebelum interogasi. Investigator seringkali melakukan interogasi meskipun ia tidak punya bukti atau petunjuk untuk menuduh seseorang, dan keputusan untuk menginterogasi orang itu didorong oleh keinginan untuk mencari bukti. Umumnya, interogasi semacam ini dilakukan sekedar karena investigator mempunyai persepsi bahwa orang itu mempunyai perilaku aneh. Padahal, untuk menentukan seseorang berperilaku aneh, wawancara yang bersifat tidak menuduh merupakan sarana yang lebih baik dari interogasi. Selain itu, nilai behavioral information dari suatu wawancara juga ada investigative information. Investigative information ini sangat diperlukan ketika wawancara akan ditingkatkan menjadi interogasi. Namun, investigator sering tergoda dan mengambil jalan pintas mengabaikan wawancara dan langsung melakukan interogasi. Pendekatan ini sangat tidak disarankan karena satu, sifat tidak menuduh dalam wawancara memungkinkan investigator membangun hubungan saling mempercayai dan menghormati yang mungkin dibangun dalam suasana dan sifat menuduh yang melekat pada interogasi. Yang kedua, selama wawancara, investigator seringkali mengorek keterangan penting mengenai tertuduh yang sangat berharga sewaktu-waktu melaksanakan interogasi. Tidak ada jaminan tertuduh akan mengaku bersalah dalam proses interogasi. Padahal kalau ia diwawancarai terlebih dahulu dan memberikan keterangan palsu selama wawancara, investigator dapat menggunakan keterangan dari hasil interogasi yang mengungkapkan kebohongannya. Hal ini membawanya lebih dekat ke arah putusan pengadilan yang menyatakan ia bersalah. Ada keuntungan psikologi bagi investigator ketika ia melakukan wawancara sebelum interogasi. Agar interogasi berhasil, tertuduh harus mempercayai investigator bahwa ia objektif, tidak memihak, dan jujur. Ia akan lebih mudah dicapai apabila investigator menawarkan kesempatan kepada tertuduh untuk menceritakan yang sebenarnya melalui wawancara. Kesimpulan, wawancara dan interogasi sering digunakan sebagai sinonim.
Hal ini umum karena ketidaktahuan ada juga penyidik yang mengerti makna kode etik tanpa menggunakan secara keliru. Misalnya, untuk memberikan kesan pada majelis hakim bahwa tidak menggunakan kekerasan, maka ia menggunakan istilah wawancara pada istilah interogasi, lebih tepat menggambarkan tindak pemeriksaan atau investigasinya. Tujuan wawancara adalah mengumpulkan keterangan, memahami objek pemeriksaan, menguji keterangan yang dapat didapatkan sebelumnya, melengkapi keterangan yang sedangkan tujuan interogasi adalah mencari keterangan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dan untuk kata-kata hari ini, tetap semangat dan jangan menyerah menjalani hidup. Semoga berkah dunia dan akhirat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.